Allah, baik itu dalam bacaan surat Yasin, baik dalam tahlil maupun dalam Asmaul Husna. Kemudian majelis taklim niki tambah-tambah dados sempurna soalnya wonten pengajiane nggih, wonten taklime, wonten ilmu yang disampaikan nggih. Karena duduk satu waktu di dalam majelis ilmu membahas satu bab itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kapan jenengan nate sholat sunnah 1000 rakaat? Tahajud paling wal 12 rakaat. Terus nopo duha paling 8 rakaat gitu. Jadi kapan meneh jenengan gadah ganjaran anu 1000 rakaat. Lah wonten kesempatan menika kula nambahi malih fadilahipun panjenengan gadah majelis taklim kados ngoten niki nggih. Majelis taklim niki saged dados alat panjenengan birrul walidain maring tiang sepah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Islam agar birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Allah itu menyuruh kepada umat Islam agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada orang tuanya itu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua itu masih hidup adalah dengan menaati perintahnya, mengutamakan urusan beliau masih hidup. Kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Saat ini kan kadang-kadang ketika orang tua hidup, ya kados kula ngoten iki nggih, orang tua masih hidup, ternyata kita birrul walidainnya tidak bisa maksimal karena ternyata kita repot ning omah ngurmati anak, ya. Ngurmati anaknya terus sampai nekani wong tuane wae ra tau. Nah, ada kondisi seperti itu nggih, panjenengan semua ketika masih orang tuanya masih hidup, kita ngeboti anak nggih. Jadi karena memang kita tuh wajib kepada anak juga wajib kepada orang tua. Tetapi naluri itu memang lebih kepada anak-anak ya. Kepada orang tua kan kadang kita mikir ben ndak yuku wae, ben adikku wae, kadang-kadang gitu. Gentenan, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, nggih hadise kula ngepek iki ora apa. Nggih. Sabata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu sa'ilun. Bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya sayun, apakah masih ada membagusi kepada orang tua sesuatu hal yang bisa sebagai birrul walidain, aburuma, yang aku akan berbuat kebaikan itu ba'da mautihima, setelah meninggalnya kedua orang tuaku. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, as-salatu alaihima, berdoa kepada kedua orang tua, wal istighfaru lahuma, dan beristighfar kepada memintakan ampun kepada orang tua, wa infadu ahdihima mimba dihima, dan melanjutkan memenuhi janji orang tua setelah orang tua meninggal, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tua, wa silaturahmi, dan bersilaturahmi, allati la tusolu, yang tidak bisa terhubung illa bihima, kecuali dengan adanya orang tua. Hadza kulluhu, ini semua min birrul walidain, termasuk birrul walidain ba'da wafatihima, setelah meninggalnya orang tua. Jadi majelis ini bisa menjadi majelis birrul walidain kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Yang pertama, as-sholatu alaihima, berdoa ya. Kita kan di sini kan mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunilah kepada orang mukmin dan mukminat yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah, yang meninggal itu ya sebutlah dalam hati panjenengan orang tua panjenengan, nggih. Wal istighfar, dan memintakan doa istighfar ya, memintakan ampun ya. Kemudian wa infadu ahdihima,
Nah, ini yang yang kita kadang-kadang melakukan beberapa hal yang ketika orang tua masih hidup kita tidak lakukan, tetapi ketika orang tua sudah meninggal kita tergerak. Ya, itu yang namanya wasiat. Ya. Wasiat orang tua. Ya, kadang-kadang kita kan beralasan, wah iki wasiatnya orang tuaku kudu tak laksanakan. Kenapa? Ketika kita melaksanakan wasiat itu lebih tergerak daripada ketika kita masih bertemu dengan orang tua. Nek pas wong tuane saya urip dikongkon ngene lele monte ya. Gosak gosek. Nah, tapi begitu wong tuane wis ra ono diling-iling kabeh. Biyen wong tuaku tau ngongkon apa, segera dilakukan lah. Itu yang termasuk wa ing fadu ahdihima. Melaksanakan janji orang tua ketika mereka sudah tiada. Termasuk salah satu yang sudah menjadi tradisi nggih, menawi ada pelepasan jenazah itu kan ada napa, pertama kula suwunke ngapunten kagem bapak niki, kedua keluarga mohon apabila bapak yang meninggal ini ada urusan utang piutang lah, itu termasuk yang panjenengan harus selesaikan nggih. Nah, tapi sakniki niku sing wonten niku kadang-kadang nggih, kadang-kadang ora wong sing mati iku sing ninggal utang, tapi kadang-kadang wong mati iki ngutangi wong liya. Lah, wong liya ki mbok ngaku mbok ora, kadang-kadang ngoten niku. Nah niku sing penting mboten ngeboti wong tua nggih. Wong tua kan apa janjinya dulu waktu masih hidup ya itu harus ditunaikan nggih. Termasuk kewajiban orang tua nggih, wong seorang muslim kan wajib sholat, wajib zakat. Nek zakat fitrah niku nek pun mboten menangi Ramadan kalih mboten menangi niku mboten wajib nggih. Ya, napa misale nadar niku kudu ditunaikan. Terus kemudian poso. Nah, yang sepuh nek poso nek wayah gerai niku menangi bulan Ramadan niku mangke kedah dibayar fidyai nggih. Niku termasuk kagem birrul walidain kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Ya sakniki wonten malih tiyang zaman wong tuane tesih urip niku pas-pasan. Tapi besan wong tuane pun mboten wonten, delalahe rezekine kathah. Ya, akhire piyambake niku ngajekke, aku kaji kanggo wong tuaku, aku korban kanggo wong tuaku, aku sedekah kanggo wong tuaku. Nah, ngoten niku pripun? Nek sebenarnya orang tua itu tidak berwasiat, niku mboten wajib gitu. Niku mung kanggo tambah-tambah kebaikan lah. Jenenge berbuat baik kepada orang tua kan bentuke napa mawon nggih. Niku mboten wajib ngajekke wong tua terus ngorbanke ya niki termasuk ajeng caket kalih korban nggih. Ya, korban kanggo wong tua ngoten niku nek wong tua mboten nate wasiat, mboten nate angen-angen aku kok kepengin korban ya le. Nah, ngoten niku nggih jenengan mboten wajib. Dadi intine menyempurnakan janji orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Itu ngoten. Terus berikutnya adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan memuliakan teman-teman orang tua. Memuliakan itu saged bentuke hormat, senyum, terus nek sing apik meneh nggih kirim-kirim makanan napa-napa nggih. Nek wonten bulan nggih diajeni ngoten niku nggih. Niku menghormati teman-teman orang tua. Terus yang terakhir adalah wasilaturahmi allati la tusalli illa bima, menyambung kekerabatan yang tidak tersambung kecuali ketika ada orang tua. Jadi wong tua niku ketika masih hidup piyambake gadah kempalan niku nek panjenengan kepengin birrul walidain sakwise wong tua sedo jenengan wajib melu kumpulane. Kados wonten tiyang kok jamaah pengajiane Senin ana jamaah pengajian teng mriko, Selasa ngaji teng daerah mriko, Rebo ana jamaah manakib, Kemis ana jamaah tahlil, Jumat ana jamaah
berjanjen. Nah, bendina ki duwe napa? Jamaah pengajian nggih. Sing sampai disindir kalih Bu Megawati niku. Ibu-ibu kok senenge kok ngaji ngono. Lah ngoten. Padahal apik niku nggih. Niku nek mangkeh kok kapundhut niku anake nek pancen kepengin birrul walidain dengan cara silaturahmi ya nderek pengaosan niku. Jadi nek jenengan kok nderek pengaosan iki mergo ibuke jenengan sakderenge kok mun nderek pengaosan iki berarti panjenengan termasuk silaturahmi kepada orang-orang yang dahulu telah silaturahmi kepada orang tua. Jadi niku keterangan hadis niku nggih ingkang menyebutke bahwa birrul walidain kepada orang tua itu masih bisa dilakukan setelah orang tua meninggal. Mudah-mudahan dengan keterangan iki panjenengan jadi tambah semangat malih nggih. Semangat anggenipun nderek majelis taklim, semangat anggenipun birrul walidain nggih, terutama sing merasa bahwa dulu ketika orang tua hidup kok birrul walidainku kok kurang, kepengin nambah-nambah malih nggih, ditambahi sak sampune orang tua meninggal kanthi wau ingkang kula sebutake wau nggih, berdoa kepada orang tua, memintakan ampun orang tua, menyempurnakan janjinya, menghormati teman-temannya dan menyambung silaturahmi yang dulu telah disambung oleh orang tua. Mengatakan ingkang saged kula aturaken wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tak kasih nih.